Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya taati Ustadz Sukarti sebagai pembina kita semuanya, pembimbing kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga setiap harinya kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Yang saya hormati pula pada pengurus sekalian yang berusaha agar kajian kita tetap berjalan tanpa ada kekurangan, tanpa ada halangan. Semoga mereka semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya cintai, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semuanya dan memberikan keberkahan pada rezeki kita, pada kesehatan kita, pada keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kemudahan atas segala urusan kita. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan mengambil judul kenapa aku harus diuji. Ya, pada saat ini, kesempatan kali ini, saya tidak menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kalau kemarin sudah menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kenapa aku harus diuji? Yang harus difahami dulu adalah aku. Aku. Aku ini siapa? Allah menciptakan kita. Aku ini adalah manusia. Akunya manusia. Dan Allah menciptakan kita fi aqsani taqwim. Kita ini adalah makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik. Nah, aku ini jadi apa? Jadi apapun mestinya aku ini adalah tetap terbaik. Jadi orang tua, ya orang tua yang terbaik. Jadi anak yang terbaik. Jadi pejabat, juga pejabat yang baik. Jadi karyawan, jadi pembantu, dan jadi apapun mestinya aku tetap manusia yang statusnya fi aqsani taqwi. Nah, kemudian kenapa ada ujian? Karena aku ini punya keinginan-keinginan. Nah, aku punya keinginan-keinginan. Punya keinginan apa? Punya cita-cita apa? Aku kepingin jadi orang tua yang terbaik. Dengan melaksanakan ini, membiayai anak sekolah, sukses, dan lain sebagainya. Nah, keinginan-keinginan itu. Karena punya keinginan-keinginan itu, maka aku akan mendapatkan, akan dibuktikan oleh Allah. Benar enggak kamu keinginanmu? Benar tidak? Nah, disitulah akan muncul yang namanya ujian. Aku akan diuji untuk membuktikan keinginan-keinginan kita. Yang namanya ujian, meskipun ujian dari Allah itu ada yang baik, ada yang jelek, tapi aku sebagai manusia, ujian itu bagi kita yang jelek-jelek itu ternyata ujian. Yang tidak jelek-jelek kita anggap bukan ujian. Tapi yang jelek-jelek aja yang kita anggap ujian. Sehingga berbagai macam masalah menimpa kita. Yang menimpa kita yang jelek-jelek itu adalah kita anggap ujian.
Padahal ujian itu ada min khairin. Layab luwannakum bisyai'in minal khairi wasyarr. Jadi ada ujian yang baik, ada ujian yang jelek. Padahal ujian Allah itu punya kenikmatan banyak juga ujian. Punya musibah juga ujian. Nah, semuanya itu adalah ujian Allah. Kemudian pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Kalau pertanyaannya ini kenapa, itu berarti kita sudah merasa baik. Kita sudah merasa melaksanakan apa yang kita inginkan. Sudah kita melaksanakan, sudah saya begini. Tapi kok masih ada aja ujian. Ya, kok masih ada aja ujian. Seakan-akan ujian itu sifatnya harus dan wajib. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita jawab ya. Kita jawab langsung pada ayat-ayatnya. Kenapa aku harus diuji? Pada surat Al-Ankabut, nah, karena Allah menguji kebenaran ucapan lisan kita. Ujian-ujian yang menimpa kepada kita, maka Allah ingin membuktikan apakah yang kita inginkan lewat lisan kita itu betul apa tidak. Betul apa tidak. Kita ingin menjadi orang tua yang baik. Betul apa tidak. Kita ingin membiayai sekolah anak kita yang sesuai. Betul apa tidak. Kita ingin menjadi orang yang beriman, betul apa tidak? Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Monggo. Nggih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Akhasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Akhasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ditinggalkan begitu saja. Ditinggalkan tanpa ada pembuktian, tanpa dicek kebenarannya. Apakah mengira begitu? Ayyakulu amanna. Sesudah mereka mengatakan amanna, saya beriman. Saya beriman. Kalau kita sudah mengatakan saya beriman. Nah, iman kita itu ada implikasinya. Ada setelah beriman, maka kita berislam. Kalau anggaplah antara iman dan Islam, saya beriman kepada Allah. Maka Allah mengecek. Setelah kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah membuktikan amalan pokok saja. Amalan pokok. Saya beriman kepada Allah. Maka Allah ngecek dengan, oh betul nggak beriman? Diberikan ujian berupa, oh melaksanakan sholat. Betul nggak kamu beriman? Oh ternyata sholatnya bogang-bogang. Ternyata sholatnya akhir-akhir. Ternyata sholatnya malas. Nah itu betul dicek oleh Allah. Itu implikasi daripada iman. Setelah itu bagaimana kepeduliannya terhadap orang lain.
zakatnya, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian menjadi kaya. Kaya dicek, kamu sudah mampu, dicek oleh Allah. Sudahkah kamu untuk berniat haji, untuk berangkat haji? Allah subhanahu wa ta'ala mengecek itu semuanya. Ayyaqulu amanna. Betulkah ucapan kita itu? Wahum la yuftanun, dan mereka semuanya tidak diuji. Tidak mungkin kalau tidak dicek. Kalau kita ingin menjadi pintar, ya ada ujiannya. Kalau kita ingin beriman, ya ada ujiannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, juga ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Sehingga kelanjutan ayat ini, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan sungguh betul-betul kami uji orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan ujian itu tidak hanya pada kita. Bukan kita saja yang diuji. Sejak dulu kala Allah sudah menguji. Para nabi juga diuji. Orang-orang sebelum kita juga diuji. Orang tua kita mendidik kita juga diuji. Semuanya diuji oleh Allah. Walaqad fatanna, sungguh betul-betul kami uji. Di sini ada kalimat qad dan di sini ada nun tasdidnya. Itu betul-betul luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita manusia. Apalagi sesudah kita mengatakan yaqulu aman. Nah, tujuan ujian itu apa? Fala ya'lamannallah, supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ya'lamannallah, supaya Allah betul-betul tahu kesungguhan kita bagaimana. Kesungguhan kita sebagai manusia dengan ucapan kita bagaimana. Supaya Allah tahu. Alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadhibin, supaya Allah tahu siapa yang sodaku, siapa yang benar dengan ucapannya, dan siapa yang bohong dengan ucapannya. Jadi wala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Allah sudah tahu mana yang betul, mana yang bohong. Nah, mana yang betul dan mana yang bohong itu kalau tidak ada ujiannya, ya kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu. Maka butuh ujian. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita harus diuji? Harus dipahami semua. Oh, ini ada ujian, ada musibah. Oh, saya diuji. Saya mungkin punya keinginan apa, sehingga Allah menguji saya. Saya ingin apa sehingga Allah menguji saya. Nah, setelah yang ada ujian itu, apa yang harus kita kerjakan? Nah, karena di sini, di ujian ini ada kalimat yaqulu. Yaqulu amanna. Nah, sebentar. Nah, ada kalimat yaqulu, pengakuan kita yang kita ucapkan. Yaqulu amanna. Dari ucapan itulah maka butuh yang namanya ujian. Nah, ucapan itu maka hati-hati. Setiap manusia itu ditentukan baik dan tidaknya oleh lesannya. Kita mengatakan A dan B. Kalau banyak mengatakan sesuatu, wah, banyak ucapannya, banyak bohongnya. Banyak ucapannya, banyak bohongnya. Maka banyak diam saja. Dikerjakan aja. Jangan banyak ngomong. Ya. Nah, kalau biasanya, kalau banyak ngomong itu, tong itu kalau kosong, ya nyaring bunyinya. Ya, omongannya atau ucapannya saja yang banyak, tapi isinya tidak ada. Tapi kalau penuh, insya Allah tidak banyak bunyi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah tadi mengatakan yaqulu amanna, kemudian Allah
menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kerjakan saja. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah yang baik-baik saja, jangan banyak bicara. Wa qulu, dan katakanlah qawlan sadida, perkataan yang baik-baik saja. Ya, jangan banyak guyon dan lain sebagainya. Katakanlah yang baik-baik saja. Kalau kita sudah menjaga lisan kita, ucapan kita sudah kita jaga baik-baik, maka akibat dari menjaga lisan itu adalah yuslih lakum a'malakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Sudahlah, kalau kita ingin kita ini menjadi orang baik, maka berkatalah yang baik, jangan banyak bicara. Bicaralah yang baik-baik saja. Maka otomatis Allah sendiri yang akan memperbaiki amal kita. Allah sendiri yang akan memperbaiki gerak-gerik kita. Allah sendiri. Ini menjadi jawaban, atau di sini ada syarat, di sini ada jawab. Ini otomatis Allah. Meskipun kita minta, ya Allah berikan saya baik, jadikan saya baik. Meskipun kita tidak minta kepada Allah, kalau kita, perkataan kita jaga, ucapan kita jaga, lisan kita jaga, maka otomatis Allah sendiri yang akan memperbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk kita dosa-dosa kita. Ya, jalan keluarnya gitu. Supaya tidak banyak ujian yang menimpa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, berarti mengikuti Allah dan Rasulnya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun takwa kita pada Allah dan taat pada sunnah-sunnah Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Dialah orang yang mendapatkan kemenangan yang sungguh-sungguh dan kemenangan yang agung. Jadi kalau kita menginginkan menjadi orang yang sukses, selalu sukses, syaratnya adalah jaga lisan kita, jangan banyak bicara, dan kerjakan saja apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasul. Syarat supaya tidak banyak ujian, ya begitu. Tidak banyak ujian, tapi banyak ampunan. Tidak banyak ujian, tapi banyak ampunan, dan amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa? Ini ada pertanyaan lagi. Kenapa aku tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Ya. Nah, ujian itu kadang-kadang saya sudah berbuat A, saya berbuat B, saya sudah berdoa, mohon pada Allah, sekali sudah saya minta apa yang diperintahkan sudah dikerjakan, ya, sudah kita kerjakan. Nah, tapi kenapa kok saya masih belum mendapatkan aja yang saya inginkan? Keinginan Allah dan keinginan manusia kadang-kadang berbeda. Dan Allah yang Maha Tahu. Kita ini sebagai manusia, Allah Maha Tahu apa yang ada di hati kita. Allah Maha Tahu apa yang ada di luar yang kita tidak tahu. Allah Maha Tahu. Sehingga kita harus yakin kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Apa yang akan terjadi kepada kita, Allah Maha Tahu. Apa yang terjadi pada kita saat ini dan yang akan terjadi, Allah Maha Tahu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Monggo. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ada amalan-amalan yang kita senang dan ada amalan-amalan yang kita tidak senang. Ternyata amalan yang kita tidak senang itu lebih baik. Ada lebih baik. Pada akhirnya lebih baik. Saya kasih contoh paling gampang saja. Orang bekerja itu susah payah. Itu kadang-kadang manusia tidak senang. Tapi hasilnya luar biasa. Allah akan memberikan, kita akan mendapatkan gajinya. Oh senang. Oh berujung kepada kesenangan. Berujung kepada kesenangan. Segala perintah itu kadang-kadang menyebabkan kita kok balik dikongkon sembayang, balik gonok leleni. Itu kadang-kadang kita tidak senang. Tapi padahal ujungnya itu menjadi yang luar biasa. Hasilnya luar biasa untuk kita. Kutiba alaikumul qital, diperintahkan alaikum kepada kalian semua al-qital, berperang. Nah, kalau kita artikan al-qital, ya, pada intinya ya berperang melawan musuh. Tapi pada kita tafsirkan qital, berperang. Kalau sekarang ini perang kita melawan apa? Perang paling musuh kita paling nyata, kemarin saya sampaikan, musuh kita paling nyata adalah setan. Musuh kita paling nyata adalah setan. Nah, berperang melawan setan. Ya. Nah, ini luar biasa. Melawan diri kita sendiri. Itu luar biasa. Nah, padahal itu kurhul lakum. Ya, kurhul lakum. Ya, kalau musuh kita kemarin ada tiga. Ada tiga. Satu adalah setan. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga adalah iblis. Yang berbentuk manusia ya satu orang kafir saja. Yang dua kita tidak tahu. Yang dua kita tidak tahu. Setan itu gaib, tidak kita lihat. Jin juga tidak, iblis juga kita tidak lihat. Wa huwa kurhul lakum. Kadang-kadang kita tidak senang kalau disuruh untuk berjuang. Wa asa an takrahu syai'an. Ada kalanya apa yang kamu tidak suka terhadap sesuatu itu ternyata khairul lakum, pada ujungnya itu adalah baik bagi kita. Ya, ternyata usaha untuk usaha kadang-kadang bagi kita susah, tapi itulah yang terbaik bagi kita. Maka jangan selalu mengeluh, jangan mengeluh. Pokoknya yang jelek itu di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahkan diulang 2 kali. Sesungguhnya bersama kesulitan-kesulitan pasti ada kebahagiaan. Ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan. Berarti kalau kita mendapatkan kesulitan ini, oh ini akan ada kemudahan. Ada mendapatkan kesulitan, akan ada kemudahan. Kita seumpama berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami rizki. Saya butuh ini dan itu. Ternyata yang datang kepada kita bukan orang membawa rizki, tapi orang membawa hutang. Orang minta hutang. Kalau di situ kondisi kita adalah takrahu, gak seneng. Mosok njaluk rezeki
kayak utang. Ternyata fa inna ma'al usri yusra. Di balik itu semua Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Wasa antuhibbu, dan ada kalanya yang kalian senangi, sangat senangi, itu adalah jelek pada akhirnya. Ya, pada akhirnya jelek. Senang ini, senang itu, pada ujungnya adalah menjadi masalah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, wa antum, dan kalian ta'lamun, tidak tahu. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah Maha tahu apa yang terjadi pada kita saat ini. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada kita saat yang akan datang. Dan Allah Maha kasih sayang. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang berakhir pada kejelekan bagi kita. Karena tidak ada di dalam Al-Quran itu la'allakum. Jadi kalimat la'allakum, semoga kalian. Allah berharap la'allakum kalian menjadi jelek, itu tidak ada. Tapi la'allakum tahtadun, la'allakum tadzakarun, la'allakum tuflihun, la'allakum. Nah, itu baru harapan-harapan yang diinginkan oleh Allah kepada manusia. Nah, itu keinginan manusia. Keinginan manusia itu apa? Oh, senang, dan senang. Itu keinginan manusia. Dan keinginan Allah lain. Allah berkeinginan untuk kita menjadi baik. Allah berkeinginan untuk kita menjadi sukses. La'allakum tuflihun. Allah berkeinginan untuk kita menjadi bebas dari berbagai macam masalah. La'allakum tattaqun. Akan tetapi beda dengan keinginan kita manusia. Beda dengan keinginan kita manusia. Manusia itu sementara Allah menginginkan manusia menjadi baik, manusia menjadi sukses, manusia menjadi faizun, manusia menjadi tuflihun. Nah, tapi manusia itu berkeinginan liyafjura amama. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Monggo. Akan tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Nah, manusia itu keinginannya enak aja. Ingin maksiat, berbuat salah, tidak ada yang melarang. Nah, itu seakan-akan manusia itu begitu aja. Terus inginnya cepat, inginnya. Bal yuridul insan liyafjura amama. Akan tetapi manusia itu berkeinginan untuk liyafjura amama, mengedepankan liyafjura, kemaksiatan. Kemaksiatan inilah yang dikedepankan. Jadi maka hati-hati. Maka manusia itu supaya bisa lebih baik, meningkat menjadi beriman, meningkat lagi menjadi muttaqin. Nah, kalau sudah meningkat menjadi muttaqin, itu berarti manusia sudah menjadi manusia yang sempurna, manusia yang paling mulia. Karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Kalau berbagai macam ujian menimpa kita dan lain sebagainya, kenapa kita harus berputus asa? Kenapa kita harus berputus asa? Nah, kita tidak perlu berputus asa. Yang pertama, karena kita ini sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang mukmin, Allah yakin bahwa Allah itu maha kasih sayang terhadap orang mukmin. Allah tidak akan memberatkan kepada orang mukmin. Allah tidak akan memberikan ujian yang lebih kepada orang mukmin. Yang pertama, kita sebagai orang mukmin
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Maka, Janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. kita ini sebagai seorang mukmin, orang mukmin itu derajatnya a'laun, derajatnya tinggi daripada orang lain. Memang sebagai contoh di juz 9 itu ada waqalal mala'u min qaumihi. Itu memang orang mukmin banyak dijatuhkan, banyak dihina, banyak, tapi pasti Allah akan meninggikan derajatnya. Ya. Orang mukmin, orang Islam dihinakan oleh orang kafir, orang dihinakan oleh Fir'aun, dihinakan oleh Nabi Syuaib juga dihinakan, nah begitu. Nah, padahal orang mukmin di hadapan Allah ini adalah a'laun. A'laun. Nah, a'laun ini tinggi. Kalau Allah sudah mengatakan tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apalagi Allah itu yuhibbul mukminin, Allah senang kepada orang mukmin. Kalau kita sebagai orang mukmin dan disenangi oleh Allah dan Allah, maka Allah tidak akan senang mendapati orang mukmin mendapatkan musibah, mendapatkan masalah. Maka in kuntum mukminin, kalau kita mengaku seorang mukmin, maka pasti kita pada posisi a'launa. A'launa. Maka kalau sudah begitu, wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa lemah dan jangan merasa hina. Ya. Jangan merasa bersedih hati, jangan merasa hina. Kita direndahkan orang lain, maka kita jangan bersedih hati, wala tahzanu, dan jangan merasa lemah karena kita ini pasti benar. Kitalah yang benar, kitalah yang sesuai dengan aturan. Karena kita adalah mukmin. Orang mukmin itu sesuai dengan perilakunya, sesuai dengan aturan. Selanjutnya, ya, kita jangan bersedih hati. Maka kata Allah, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mendolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya ibadi, wahai hambaku. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Jadi kalau kita sudah posisi mukmin, posisi yang dikatakan oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku, maka kita tidak perlu putus asa. Dan pasti yang namanya manusia, kita sebagai manusia yang tadinya mengedepankan kemaksiatan, tentu kita menjadi orang mukmin dan bertobat, maka kata Allah, asyrafu ala anfusihim la taqnatu. Kalau sudah itu la taqnatu, kata Allah, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Kita seorang mukmin, kenapa kita harus berputus asa? Padahal rahmat Allah itu begitu luar biasanya, begitu banyaknya. Jangan berputus asa. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Aziz, Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah Maha segalanya, Allah Maha Razak. Ya, Qul ya ibadi, Allah memanggil kita dengan panggilan yang betul-betul luar biasa. Betul-betul panggilan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. La taqnatu min rahmatillah.
jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam dosa. Kalau kita menjadi mukmin, beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala macam dosa. Kita kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa-dosa yang akhirnya kita menjadi orang kafir saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita, menjadikan kita seorang muslim yang mukmin. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi tidak usah berputus asa, nggak ada gunanya. Yakin saja Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampun atas segala dosa kita dan Maha memberikan rahmat-Nya. Nah, kenapa kita berputus asa? Yang satu terakhir untuk yang berputus asa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Monggo. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Di dalam Al-Quran, la yukallifullah itu ada dua. Ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang satunya la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Illa ma'ataha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali apa yang kita usahakan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kita sehingga yakin Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak mampu melewatinya. Segala macam ujian itu pasti sudah disiapkan kita mampu. Segala macam ujian pasti akan dibawa kemampuan kita sehingga kita mampu melaksanakannya. Kalau illa ma'ataha, segala macam ujian yang ditimpakan kepada kita, Allah sudah menyiapkan apa yang diberikan kepada kita. Kita usaha itu hanya untuk mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Hanya saja kita tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi, kita hari ini berat sekali, ujiannya berat. Itu berarti illa ma'ataha, ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuk kita dapatkan, untuk kita ambil. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka bagi mereka apa yang dikerjakan alias mendapatkan sesuatu yang diusahakan, wa 'alaiha, dan atas mereka apa yang dikerjakan. Kalau dia tidak mampu, kalau tidak mau, maka dia akan mendapatkan hasil dari perbuatannya itu. Maka kita tidak perlu putus asa dan yakin segala ujian yang kita hadapi adalah di bawah kemampuan kita. Kita manusia pasti mampu untuk melaksanakannya. Kedua, musibah atau yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, itu disiapkan. Ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah. Saya contohkan, kalau kita mendapatkan ujian SMA, tingkat SMA, berarti kita akan lulus dan disiapkan untuk menjadi mahasiswa S1. Kalau sudah S1, maka ujian disiapkan oleh Allah untuk disiapkan oleh Allah untuk mendapatkan sarjananya. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Kita tinggal ujiannya.
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ujian yang luar biasa dari Allah. Ujian itu macam-macam, ya, macam-macam kepada kita. Ada ujian yang kecil, sederhana saja, tapi ada ujian berat. Nah, ujian yang kita menimpa kita pada hari ini, ujiannya bentuknya bagaimana? Apakah ujian yang luar biasa ataukah yang tidak? Tapi bagi kita itu menjadi ujian yang luar biasa atau tidak. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Enggak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Bapak Ibu rahimakumullah, yang disiapkan oleh Allah dengan ujian-ujian itu adalah ini. Surga. Am khasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira masuk surga? Surga itu, al-jannah itu kesuksesan. Sukses yang ada di dunia, surga dunia, sukses yang ada di akhirat, surga akhirat. Ya. Kita punya kesuksesan di dunia. Makanya kita selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang selalu kita minta, kesuksesan. Nah, apakah kamu mengira masuk begitu saja ke sini? Apakah kamu mengira masuk ke sini dapat enak dan dapat tidak begitu. Falamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum diuji, belum datang kepadamu ujian yang menimpa sebagaimana ujian para nabi, ujian pada orang-orang terdahulu, alladzina khalau min qablikum, orang-orang yang melewati kalian terdahulu. Kamu belum. Jadi anggap saja ujian yang ada sekarang ini ringan, belum seperti orang dahulu. Belum seperti orang-orang dahulu. Ujian sekarang nggak begitu berat, masih berat orang-orang dahulu. Dan untuk mendapatkan ini memang luar biasa ujian Allah Subhanahu wa taala. Dicek betul, ternyata surga itu harganya mahal. Surga itu harganya mahal. Masat umul baksa, menimpa mereka al-baksa, ya, ditimpahkan kemelaratan, ya, ditimpah kemelaratan. Mereka mengalami yang namanya melarat. Ini harga dunia, harga surga itu begitu. Ada wadoro, penderitaan, ya, maka harus ditimpahkan menderita. Jadi, luar biasa. Kita punya uang, disuruh berinfak. Kita punya rezeki, disuruh berinfak. Padahal itu hasil kerja sendiri. Ya. Nah, kemudian wazulzilu, diguncangkan. Guncang, zulzilu. Kalau bahasa zulzilu itu idza zulzila. Itu bumi digoncang-goncangkan. Kita sudah rumah tangga kita sudah bagus, diberi goncangan.
ujian Allah. Kamu menginginkan sukses di surga, maka akan saya berikan ujian. Yang orang lain melihat, oh keluarganya bagus dan lain sebagainya. Tiba-tiba guncang keluarganya. Nah, ini juga ujian untuk mencapai sukses di akhirat nanti. Untuk mendapatkan jannah surga. Itu memang begitu. Tidak enjoy lurus saja kayak air mengalir. Tidak. Ya. Tapi ada ujian-ujian. Hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu. Sampai mereka mengatakan, para nabi dahulu mengatakan, dan pengikut-pengikutnya mengatakan, ya Allah, di mana letak, kapan ya letak pertolonganmu? Hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Kapan datangnya pertolonganmu ya Allah? Kapan datangnya? Jadi sampai mereka selalu setiap hari, ya Allah, kapan datangnya pertolonganmu? Kapan datangnya pertolonganmu? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kalau guncangannya semakin berat, maka semakin dekat pertolongan Allah. Hanya kita mampu apa tidak. Kalau saya katakan kalau mau gunung, ya, kalau kita sudah naik, awalnya gampang, naik terus naik. Nah, kalau di sini tambah berat, ada anginnya tambah kencang, debunya tambah banyak, dan lain sebagainya. Itu berarti kita akan mendekati puncak gunung, Nah, maka butuh yang namanya kesabaran. Nah, bagaimana yang harus kita hadapi? Nah, bagaimana yang harus kita hadapi kalau sudah demikian? Maka yang harus kita hadapi adalah jadikan sabar sebagai kekuatan. Sabar dan kuatkan kesabaranmu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang penuh dengan musibah, yang penuh dengan ujian, ya, isbiru, bersabarlah. Bersabarlah. Oh, saya sudah sabar, Ustaz. Saya ini sudah sabar betul. Nah, Allah menjawab, wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Jadi seakan-akan sabar itu tidak seperti kita manusia. Sabar itu ada batasnya. Nah, tapi Allah menjawab, wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Kalau saya contohkan tadi, seperti gunung begini, kita sudah naik ke puncak gunung, maka kuatkan kesabaranmu, kuatkan, ya. Nah, karena kita akan dekat dengan kesuksesan. Warabitu, dan bersiap-siaplah untuk mendapatkan sukses, untuk mencapai puncak. Siap-siaplah untuk mencapai puncak. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan tetap bertakwa kepada Allah. Jangan sampai lepas. Tetap ini menjadi pegangan. Talinya, kalau orang saya contohkan, orang naik gunung, itu mesti ada climbing itu mesti ada talinya. Dan tali itu mesti dilempar ke atas untuk bisa berada di sini. Maka pegang talinya. Dan tali ini adalah takwa.
tali ini adalah takwa. Pegang terus talinya secara kuat. Pegang terus. Maka la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi sukses. Nah, bersiap-siap untuk mendapatkan kesuksesan. Bagaimana caranya? Selalu berpegang talinya. Berpegang tali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadikanlah doa. Ya, jadikanlah doa sebagai amalan kita. Kembali pada Allah, pegang Allah itu bagaimana doa. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Enggak. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apapun permasalahan kita, hanya dua ini jalan keluarnya. Dan hanya dua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah, bisa beri dengan sabar. Sabar. Ya. Jangan ngomel-ngomel terus. Ya. Sabar, sabar. Ya. Memang itu ujian, dan pasti ujian ada, Allah akan memberikan kesuksesan. Allah sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Wassalah, dan berdoa, sholat. Maka kalau ada masalah menimpa kepada kita, datanglah, ambil air wudhu, datanglah kepada Allah. Jangan datang kepada yang jauh-jauh. Kita ini orang sekolahan, orang yang sekolah, datang kepada orang yang tidak sekolah. Datang ke gunung-gunung, datang ke dukun, dan lain sebagainya. Jangan. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara ini. Bis-sabri was-sholah. Bis-sabri was-sholah. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu adalah berat. Sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, hatinya betul-betul terpaut dengan Allah. Ya. Jadi jangan ambil cara yang lain. Ambillah cara ini. Cara ini tidak ada modal, tidak pakai modal. Kalau dengan cara yang lain, ke dukun dan lain sebagainya, dodolan dukun ya modal. Ya. Nanti dimintain maharnya sekian dan lain sekian untuk dapat, lu nyambet gawe golek duit kok ngetokno duit. Datanglah kepada Allah, datang kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu yang harus kita kerjakan. Dan yang lain yang harus kita kerjakan, jadikan Allah sebagai tempat bergantung atas segala permasalahan kita, karena Allah yang Maha tahu masalah yang akan kita hadapi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Wa may yatawakkal, apapun permasalahan kita, kata Allah, kalau kita sambungkan, kita gantungkan kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang pasrah tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan yang menghitungnya. Allah akan mengaturnya. Allah itu tidak akan lupa, tidak akan luput dari yang kita tidak akan luput penglihatannya.
kita pasti dilihat, pasti diketahui. Itu apapun yang terjadi kepada kita, Allah pasti tahu. Dan Allah tidak akan menyulayani agar janjinya. Maka dia yang maha menghitung. Allah maha kuasa, Al-Malik. Allah maha Rahman dan Rahim. Dia kita pasrai. Ya Allah, keadaan saya begini. Saya pasrahkan kepadamu. Karena engkaulah yang maha agung. Engkaulah yang maha mulia. Engkaulah yang maha segala-galanya. Ya Allah, saya seakan-akan didolimi oleh si A. Saya pasrahkan kepada Zat yang maha Malik. Ya Malik. Ya kudus sasarkan kepadamu. Ya Allah, saya pada hari ini membutuhkan yang namanya ini. Saya akan membutuhkan biaya untuk anak-anak sekolah. Saya pasrahkan kepadamu karena engkaulah yang maha rozak. Yang maha rozak, yang maha memberi rizki. Kepadamu ya Allah, saya pasrahkan. Inna Allah balighu amrih. Ya. Sesungguhnya Allah lah yang akan menuntaskan berbagai macam urusan. Jadi bukan kita yang menuntaskan berbagai macam urusan. Pada ujungnya Allah lah yang menuntaskan. Kita hanya berusaha saja. Ya, Allah yang menentukan. Kita punya masalah suami, istri, orang tua, anak. Punya masalah semuanya. Allah yang menuntaskan. Allah yang menuntaskan. Maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya menikahi istri saya dengan tujuan beribadah kepadamu. Saya serahkan padamu ya Allah. Masalah-masalah ini menimpa pada saya serahkan padamu. Ya Allah, saya menikahi suami saya hanya berniat beribadah kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, berikanlah istri saya, berikanlah suami saya rizkinya. Berikanlah. Mungkin saat ini banyak PHK dan lain sebagainya. Saya serahkan padamu ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Engkaulah yang menuntaskan kepada semua urusan. Serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal Allah bahwa hasbuh. Allah yang akan menghitung semuanya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh betul-betul Allah mampu menjadikan sesuatu sebagaimana perkiraannya. Sebagaimana ketentuannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidak pernah menentukan makhluknya menjadi jelek. Bahkan menjadikan makhluknya menjadi baik. Menjadikan kita manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka Allah yang menciptakan kita baik. Dan Allah tidak ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan tidak baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Qur'annya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ulamanya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita manusia. Kurang 2. Ini ya apa ini gimana? Nah, baik, selayaknya kurang 2. Bagaimana aku harus menghadapi? Maka wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum la yash'urun. Maka jadikanlah lesan kita selalu bersolawat kepada Nabi dan selalu beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Monggo Bu diartikan. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab mereka. Mereka siapa? Mereka manusia. Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada bersama mereka. Supaya kita tidak mendapatkan musibah-musibah, maka datangkanlah Nabi atau banyak-banyak baca sholawat. Itu menunjukkan wa anta fihim. Kita selalu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus, maka Allah berjanji, Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Allah tidak akan pernah mengadab orang yang bersama Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita supaya selalu bersama Rasulullah? Banyak baca sholawat. Banyak baca sholawat. Dan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka. Allah tidak akan adab mereka selama mereka membaca istighfar, mohon ampunan. Maka jadikanlah istighfar dan sholawat ini adalah amalan lisan kita. Setiap saat, kemana saja, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar. Maka Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang kita tidak mampu. Bahkan Allah tidak akan memberikan adab kepada kita. Banyak baca salawat, banyak baca istighfar. Ini jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita sebagai seorang mukmin, apapun yang terjadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah. Monggo. Nggih, Ustaz. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti, akan membeli dirinya, ya, dari diri orang mukmin maupun hartanya yang dikeluarkan, minal mu'minina anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dengan harta mereka. Jadi upaya yang kita kerjakan, usaha yang kita kerjakan, kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Pasti Allah akan mengganti. Dibeli oleh Allah. Dibeli oleh Allah. Nah, harta kita, diri kita dibeli oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Harta yang kita keluarkan dibeli oleh Allah dengan surga. Diri kita yang kita usahakan, berupaya untuk sekuat tenaga, diri kita juga dibeli oleh Allah dengan surga. Jadi apapun yang menimpa kita, apapun yang kita usahakan, nah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk masuk surga. Kita diberi ujian, nah, itu menunjukkan Allah ingin membeli kita surga. Sehingga kita disuruh untuk berupaya. Sehingga kita mendapatkan surga dari Allah. Nah, harta kita juga begitu sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita masuk surga. Sehingga apapun ujian yang menimpa kita, pada ujungnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita orang mukmin supaya masuk surga. Maka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan berbagai macam musibah. Bapak Ibu rahimakumullah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita maupun kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo saya kembalikan kepada Pak Agus.